Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Saya mau mengajak kita untuk membahas tentang jemaat Berea yang seringkali dipakai sebagai modus pembelaan tidak sola Scriptura. Apa itu jemaat Berea? Oke, let's go, vámonos. Vamos. Jemaat Berea itu sering dipuji dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 11. Bukan karena mereka mengambil sola Scriptura, tetapi karena mereka menerima pewartaan apostolik dengan sikap terbuka sekaligus kritis. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya benar demikian. Ya kan? Nah, jemaat Berea ini ada beberapa alasan mengapa teks ini Kisah Para Rasul bab 17 ayat 11 itu tidak dapat dijadikan bukti sola Scriptura. Ya, jangan comot air membenarkan doktrin bohong. Yang pertama, yang mereka periksa itu bukan tradisi gereja, melainkan Paulus tentang Mesias. Konteksnya adalah pewartaan Paulus kepada orang-orang Yahudi. Paulus memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Karena itu, mereka memeriksa kitab suci Perjanjian Lama. Apakah nubuat tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Mesias sesuai dengan pewartaan Paulus? Jadi pertanyaannya bukan apakah kitab suci adalah satu-satunya otoritas iman, melainkan apakah Yesus yang diberitakan Paulus sungguh menggenapi kitab suci. Nah, itu dua pertanyaan yang berbeda. Yang kedua ya, saudara-saudara, mereka justru menerima pewartaan lisan seorang rasul. Ya, Paulus tidak menyerahkan perjanjian baru lengkap dengan daftar isi bukunya lengkap kepada mereka, karena sebagian besar kitab perjanjian baru bahkan belum ditulis. Mereka mendengar Injil melalui pewartaan lisan Paulus dan Silas. Ya, dengan kata lain, struktur yang terjadi di Berea ialah kitab suci Israel plus pewartaan apostolik plus penjelasan para rasul, bukan Alkitab lengkap dibaca secara individual tanpa otoritas apostolik. Kalau Berea benar-benar menggambarkan sola Scriptura dalam pengertian Protestan modern, pewartaan lisan Paulus semestinya tidak punya otoritas mengikat. Padahal justru melalui pewartaan itulah mereka sampai kepada iman. Ya. Yang ketiga itu kitab suci yang mereka periksa itu belum mencakup perjanjian lama, ya, belum mencakup perjanjian baru sebenarnya. Pada waktu itu belum ada satu volume Alkitab berisi 27 kitab perjanjian baru. Injil, surat-surat, dan kitab-kitab apostolik belum seluruhnya ditulis, diedarkan, dikumpulkan, dan dikenali sebagai kanon. Nah, karena itu ayat ini tentang jemaat orang Berea itu tidak mungkin mengajarkan prinsip bahwa seluruh doktrin harus dibuktikan hanya dari kanon Alkitab lengkap, karena kanon itu sendiri belum tersedia. Menggunakan Berea untuk membuktikan sola Scriptura berarti memasukkan situasi abad ke-16 ke dalam teks abad pertama. Ya kan? Berikutnya yang keempat itu, menyelidiki kitab suci tidak sama dengan menjadikan kitab suci satu-satunya otoritas, ya. Gereja Katolik juga memeriksa ajaran berdasarkan kitab suci. Para bapak gereja, konsili, dan teolog selalu menggunakan kitab suci sebagai norma fundamental. Masalahnya bukan apakah ajaran harus sesuai dengan kitab suci. Tentu saja harus. Masalahnya ialah apakah kitab suci harus dipisahkan dari tradisi apostolik dan otoritas pengajaran gereja. Nah, Kisah Berea tidak mengatakan demikian. Teks itu tidak berkata bahwa mereka menolak semua tradisi dan hanya menerima apa yang tertulis. No. Tidak juga berkata masing-masing orang menjadi penafsir terakhir yang tidak dapat dikoreksi. No. Ya. Yang dikatakan hanyalah bahwa
Mereka memeriksa apakah pewartaan Paulus selaras dengan wahyu yang sudah mereka kenal. Begitu toh? Pang. Yang kelima, hasil pemeriksaan mereka adalah menerima otoritas apostolik, bukan menggantikannya. Nah, setelah menerima kitab suci, banyak di antara mereka menjadi percaya kepada berita Paulus. Mereka tidak lalu membangun komunitas berdasarkan taksir pribadi masing-masing. Mereka menerima Injil yang dibawa oleh para utusan Kristus. Jadi, Berea tidak mempertentangkan Alkitab dengan gereja. Mereka menggunakan kitab suci untuk mengenali kebenaran pewartaan gereja apostolik. Ya, camkan. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya sebenarnya jelas. Jemaat Berea adalah contoh iman yang cerdas, ya. Mereka bukan beriman pada sola scriptura, ya. Mereka tidak menelan pewartaan secara buta, tetapi juga tidak menolak otoritas para rasul. Mereka membaca kitab suci dalam terang pewartaan apostolik, ya, dan menerima Kristus ketika melihat kesesuaiannya. Berea mengajarkan bahwa jangan percaya secara naif, periksalah pewartaan dalam terang kitab suci. Tetapi Berea tidak mengatakan kitab suci adalah satu-satunya otoritas dan setiap individu adalah hakim terakhir atas firman Tuhan. Ya kan? Tidak setiap individu bukan hakim terakhir dari iman Kristen. Ya. Jadi secara singkat, camkan, jemaat Berea bukan Protestan awal, bukan Protestan secara letterlik. Mereka adalah orang Yahudi yang melalui kitab suci dan pewartaan rasul dibawa masuk ke dalam gereja apostolik. Stop tipu-tipu. Jemaat Berea sama sekali tidak kenal sola-solaan. Gas!